Ya, alhamdulillah. Anak-anak boleh on kamera lagi. Hari ini yang hadir SMK Marga Mulia aja nih, Budian. Ada 8 anak. Nama-namanya sudah ada di Zoom chat. Baik, silahkan Budian. Baik, terima kasih Ibu Novita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Sakit sedikit. Semangat belajarnya. Itu jam-jam terakhir ya. Hujan nggak di sana? Hujan. Hujan. Aduh, Iya, semoga iya. nggak ngantuk ya. Baik, kita lanjut ke materi kita ya. Iya. Eh, apa namanya? Tadi udah dikasih ini belum? Apa namanya perinan? Soal Udah. cerita. Udah, Udah. udah ya. Kalau gitu kita isi bersama-sama. Udah diisi belum? Udah. Udah juga. Oke. Aduh, yang mana? Udah dia langsung ya. Oh, aku. Mana nih si Citra aja nanti apa? Silakan siapa yang mau membacakan? Coba ibu absen aja deh. Ibu absen aja. Dodi, baca Dodi. Baca. Baca yang soal cerita. Gimana, Bu? Baca yang soal cerita, itu dibaca sekalian diisi. Mana tuh? Yang menyampaikan bahwa salah satu tonggak awal sejarah Islam adalah lahirnya Nah, di sini. pada tahun 1200 ya, yang membatasi kekuasaan kerja dan melindungi hak-hak rakyat. Apa tadi jawabannya? Di Luciana di mana? Iya. Coba Dodi. Ini nggak kedengeran suaranya yang lain, sapa kerasnya nih. Yang di depan suaranya mendominasi. Ayo Dodi depan Dodi, biar kedengaran ibu. Kemudian HAM diakui secara internasional melalui dokumen penting yang disahkan oleh Sekretariat Bangsa PBB pada tanggal. Enggak, sebentar, itu yang tahun 1215 itu apa jawabannya? Mana yang sudah lulus? Usia naon tadi? Usia mau lama nete. Belum diisi. Belum. Abe. Pembohong. Menyampaikan bahwa salah satu tonggak awal sejarah HAM adalah lahirnya Magna Carta. Iya, betul. Tepuk tangan. Magna Carta ya, bacanya Magna Carta. Siapa tadi itu? Yang di belakang? Imam. Oke, Imam. Lanjut Imam. Kemudian HAM diakui secara internasional melalui dokumen penting yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 10 Desember 1948, Ya, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. iya. Lanjut sampai titik. Hak asasi manusia. Yang berisi Lam. Duhai. Duham. Yang berisi Duham. Duham. Yang berisi lanjut sampai titik. Yang berisi Yang berisi 30 pasal yang menerapkan yang menetapkan standar umum mengenai hak dasar manusia. ya. Lanjut sekarang Kaila.
Nggak mau. Kaila udah diisi. Baca ya. Saya tanggal 2 dari ya Artinya HAM adalah salah satu tokoh. Dari salah satu Hmm. tokoh. Iya. Satu tokoh yang menjelaskan pentingnya HAM adalah Betilu. dan Matterson kemudian Eleanor Matterson. Sepe dan Kodrati melekat. Tuh, gitu cantik. Apa jawabannya Kaila? Ini Dan Matterson. salah satu Hah? Siapa salah satu tokohnya? salah satu tokoh. Siapa? Wah, beda. John dan kode. Oh, Eleanor. Beda. John. Eleanor. John lebih beda. Eleanor. Ayo sana. Stapler. Melekat pada diri manusia loh. Enggak. Iya, nanu kaduana tah. Mang. Coba siapa tokohnya? Imam siapa tokohnya Imam? Dan Matterson. Ya, Jen Matterson, seorang ahli dari PBB. Lanjut Kaila. Melekat pada diri manusia. Iya. PBB yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah Baca kebijakan. yang buruk. Melekat pada diri manusia. Oh. Yang melekat pada diri manusia. Yang melekat pada diri manusia. Bukan karena bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah, tetapi karena manusia adalah manusia. Ya, lanjut Dita. Dita mana Dita? 128. Dita Amelia Yapi. Ya, Dita maju biar suaranya kedengeran. Di Mas cincin belakang mau dibeja ini kan bukan duduk di belakang kan nih kosong nomor sakumaha di dia untuk memperkuat perlindungan HAM, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Berapa? Nomor 39 tahun 1999 tentang asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Ya. Dan memenuhi hak-hak warga negara. Ya, lanjut. Kayak Lima universal disambut lahir. lanjut Bu. Ya, lanjut. Ketika PBB nanya, Bu, apakah HAM memiliki ciri-ciri tertentu? Kemudian menjawab, tentu. Beberapa ciri-ciri HAM yang penting antara lain adalah bersifat universal yang artinya berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Tidak Terus? bisa dicabut yang artinya tidak dapat dihapus atau dicabut oleh siapapun.
Malakat sejak lahir artinya dimiliki oleh sejak seseorang dilahirkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Dita. Oke. Sekarang lanjut ke Badru. Pribadi, hak asasi Badru, pribadi. where are you? Naon? HP-nya disimpan dulu, jangan bawa HP. Kok suaranya malah mute? Nah, oke lanjut. Badru, Tola Al Badru. Tuhan, selain itu, Dalam hukum dan Mana suaranya Selain nggak itu kedengeran? ada juga Hmm. selain itu juga macam-macam HAM seperti hak beragama, contohnya adalah ke- kebebasan menjalankan agama, hak kesamaan contohnya adalah tidak boleh dibedakan berdasarkan warna kulit atau suku. Mereka buku mana? Hak, Bener nggak itu macam-macam haknya itu? hak, iya tadi ta. oh, hak pendidikan contohnya adalah setiap negara berhak bersekolah. Hak Bener nggak itu haknya pendapatan anak-anak? contohnya Ya, tunggu pendapat. sebentar, Badru. Badru tunggu sebentar. Bener nggak Ya, Bu. jenis atau macam-macamnya macam-macam HAM itu yang tadi disebutkan? Ada yang hafal nggak? Ada yang tahu nggak macam-macam HAM itu apa aja? hak kebebasan, bisa hak ekonomi. Macam-macam hak asasi manusia, coba dicek kemarin catatannya. Apa aja? Yang ada bahasa Inggrisnya itu. Hak apa? Coba Pebi apa aja Pebi? Macam-macam hak asasi manusia sebutkan. Bentar. Bentar, Bu. Yang ada Inggrisnya. Pribadi. Oh, ini. Kenapa ya? Macam-macam hak asasi manusia. Bentar. Mana ya? Nanti ini. Oh, menurut ini. Oh, bukan. Ada. Itu. Ini. Ini. Itu. Buku Ada. Mana? Ada di bawah. buku Ciri. buku tulis. Nah. Ini tuh belum. Aku tuh tidak tahu. Ya, masih banyak. Ya, aku bisa. Imam, apa Imam? Macam-macam hak asasi manusia. Dan Bu. Yang ada bahasa Inggrisnya. Hak asasi, Ya, hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi politik. Ada nggak catatannya? Ada. Ya. Hak asasi ekonomi. Hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, sekarang ini yang tadi tuh Badru yang Badru bacakan itu harus haknya itu hak yang tadi macam-macam hak tadi ya. Dijawab sesuai dengan contohnya. Jadi kalau contohnya adalah kebebasan menjalankan agama itu termasuk hak asasi yang mana? Jadi kalau kita bebas menjalankan ibadah,
memilih agama kita itu termasuk hak yang mana? Hak asasi yang mana? Coba temennya ada yang bisa bantu jawab? Selfie? Benar-benar asasi pribadi. Ya, hak asasi pribadi ya. Hak asasi pribadi atau personal right itu contohnya adalah kebebasan menjalankan ibadah atau memilih agama. Terus berikutnya, baca, lanjutkan Badru. Hak apa yang contohnya adalah tidak boleh dibedakan berdasarkan warna kulit atau suku? Benar lagi, Mak. Benar lagi, Mak. Masuk hak asasi yang mana? Hak menghormati, melindungi, dan memenuhi. Contohnya adalah tidak boleh dibedakan berdasarkan warna kulit atau suku. Bukan. Em, jadi dari macam-macam hak asasi manusia, tadi kan kita udah belajar tuh hak asasi Hak manusia. asasi Oh. sosial dan budaya dong. Iya, betul, hak asasi sosial dan budaya, ya. Jadi nggak boleh, misalnya kalau orang Minang nggak boleh belajar atau orang Minang nggak boleh kerja jadi guru misalnya, itu nggak boleh dibedakan seperti itu, gitu. Karena zaman dulu ada apa namanya perbedaan warna kulit atau perbedaan suku, ya, terutama di Amerika gitu, bahwa suku-suku kulit hitam itu mereka tidak boleh misalnya menempati jabatan sebagai pemimpin, mereka harus jadi buruh kasar gitu ya, atau misalnya tidak boleh toiletnya aja dibedakan gitu, sempat ada kasus seperti itu. Iya boleh saya asasi Ya, lanjut hak asasi apa yang contohnya ada setiap warga negara berhak sekolah. bernasional melindungi Pancasila. Lanjut Badrul, hak asasi apa? Mana? Tadi kan udah yang suku, yang bawahnya. Yang contohnya adalah setiap warga negara berhak sekolah, itu termasuk hak asasi apa? Asasi. 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 Hak asasi, Baca tuh. Hak asasi contohnya adalah setiap warga negara bersekolah. iya hak asasi siapa? Hak asasi apa? Jenisnya atau macamnya? Oh. Pendidikannya. Pilih dari yang macam-macam hak asasi tadi. Tadi kan ada 6 tuh. Mana yang sesuai? Kalau yang apa namanya contohnya adalah setiap warga negara berhak sekolah. Kalau kita berhak sekolah itu hak apa? Hukum wajib tuh wajib ya. Dulu coba HP-nya disimpan dulu boleh. Buku bu. Iya, Bu. Iya kan Ibu udah bilang kalau kita belajar HP-nya disimpan dulu, dikumpulkan di ketua kelas ya. Imam ya, dikumpulin ya. Taruh di Ya. meja aja. Gak usah disembunyikan tapi dijauhkan saja gitu. Jadi nggak usah dipegang-pegang. Yang penting tahu nih ditaruhnya di sini gitu di meja di meja guru di mejanya siapa tuh di meja belakang misalnya atau di mana. Ya, nanti Ibu Novita juga tolong diingatkan anak-anak sebelum mulai pelajaran disimpan dulu HP-nya. Nggak ada bu, saya ada di Mana teh? Jadi hak apa? Ada yang bisa bantu jawab? Selfie coba jawab lagi. Yang contohnya adalah setiap warga negara berhak bersekolah itu termasuk hak asasi apa? Pilih dari yang 6 itu, kira-kira yang mana? keadilan. Iya, ada ini saya lihat. Sudah ya.
Bisa, Mana? Ini nomor ini. Contoh hak untuk mendapatkan barang yang berkualitas. Sekolah. Sosial. Gak tahu, Bu. Nggak tahu. Pebi tahu nggak Pebi? Nggak tahu, Bu. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan atau berhak sekolah, itu termasuk hak asasi pribadi atau personal right, ya. Ayo sekarang lanjut ke Selfie nih. Hak apa? Hak asasi yang mana? Yang contohnya adalah berbicara di forum diskusi atau menyatakan pendapat. Hah? Berpendapat, berpendapat. Mhm. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Naon? Apa Selfie? Suaranya kecil banget. Mana? Nomor genap. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ada yang lebih tepat lagi nggak? Hak asasi politik. Hak asasi politik ya. Lebih ke situ ya, lebih ke hak asasi politik ya. Hak asasi ekonomi. Berarti balik ya. Lanjut Selfie berikutnya. Iya, sini. Hukum ekonomi contohnya adalah hak untuk mendapatkan barang yang berkualitas. Hak apa? Hak asasi? Ekonomi. Iya, betul. Is. Lanjut sampai selesai. Ini banyak. Ya. Hukum hak asasi dalam tata cara peradilan. Hukum. Hak asasi hukum, contohnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Ya, betul. Yang terakhir Citra. Citra belum ya? Kemudian menutup pelajaran dengan menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan HAM adalah untuk Mana melindungi. Citra? Nggak kelihatan Citra, Ini ada Bu di depan, tapi nggak kelihatan dari ini bawah, layar. Di di bawah. bawah. Oh, oke. Ya. Adalah untuk melindungi serta menjaga keadilan dan martabat manusia. Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila, karena kelima silanya menjadi dasar moral dan etika dalam menghormati HAM. Dengan memahami hal-hal tersebut, siswa diharapkan tidak hanya mengetahui hukum-hukum yang mengatur HAM, tapi juga bisa menghormati dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Tadi yang fungsi dan tujuan HAM adalah untuk apa? Melindungi, terus Lindungi. terus Kata terakhir baca deh. Melindungi. Kurang timbang. Melindungi hak-hak dasar manusia. Iya, betul. Dan Dan mencegah pelanggaran oleh negara maupun individu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Citra. sama Ibu. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang tugas kemarin, apakah sudah mengerjakan semua? Ini Ibu baru terima dari yang Vina dan Siska. Vina dan Siska dari Jatisari ya?
Yang Marga Mulia? Ibu, bukunya lupa nggak ke bawah. Punya nggak kebawa. Iya. Kalian bisa ini nggak? Bisa bikin PPT nggak? Ah, PT bisa bahasa Inggris, bahasa Buat Inggris. presentasi bisa ya? Kayak kalau ibu presentasi, kayak kalau ibu presentasi gitu, bisa nggak bikinnya? Kalau Ariana Danu kurang. Amin milih ini si saya teh. Oh, deh. kok bisa bukunya nggak kebawa? Kan dibikin ringkasan aja. Kayak anak Jatisari, mereka bikin ringkasan, tulis selembar aja. Kalau Marga Mulia mau bikin ringkasan atau mau bikin PPT? Kayak gini nih, kayak kalau ibu, bentar ya. Merangkumkan kisah perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Iya, iya, dia tuh HP. Dia HP. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 Agustus 1800 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari sama dia. Oke. Meskipun bersekolah enggak, bersekolah ini merasakan. Kurang sih macamnya. Iya. Aku dari Nah, temen itu sepuluh. gandeng mau Ada ulun, kemana? ada ulun. Lu emang ke Garut mau? Enggak. Bawa. Enggak. Malah keluar lagi. Emang ke Garut emang kita mau. Kok nggak keluar sih? Emang udah kami mau bilang kan aku ini kan kayak dia mau. Katakan. Isi kan. Aduh. Ah, iya, aduh mau. Nah, mudir. Keluar nggak sih di sini? Ah, nggak bisa anak-anak. Tuh. Oh, salah. Coba. Itu jadi mau jadi anak-anak. Beda. Coba. Aku pada enak. Tuh. Iya, mau jadi itu kalau pulpen saha. Karena ya ada pulpen anu mananya. Enggak tahu. Nah, iya mau ini. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia perspektif Pancasila. Ini kan udah kan kemarin. Ya, ya, udah. Maksudnya bikin PPT seperti ini. Kalian lebih senang presentasinya pakai PPT atau ditulis aja terus dibacain? Yang untuk tugas kemarin. Ya, nanti di ini ya. Imam ya, ditanyain ya, mau presentasinya apakah mau pakai PPT seperti ini. Jadi kalian nanti apa namanya? Bikin PPT-nya mungkin terserah mau berapa banyak ya untuk presentasi atau bisa juga ditulis aja, ditulis tangan tapi kalian nanti harus bacakan gitu.
Ya, Imam ya, nanti siapa aja gitu, masing-masing terserah mau bikin seperti apa. Ya, Bos. Ya, kita lanjutkan ya. Iya. Kemarin udah macam-macam hak asasi manusia. Ini hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Kalau tadi hak asasinya dalam macam-macam, kalau sekarang Pancasila ya. Nah ini, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari 5 sila Pancasila yang berbentuk konstitusional. Ya, artinya kalau ada kata-kata konstitusional itu artinya ada pengesahan secara undang-undang. Jadi ada legalitasnya, sudah sah gitu ya. Jadi arti kata konstitusional itu adalah dia sudah disahkan atau sudah mendapat legalitas secara hukum. Undang-undang itu pasti dia mengandung legalitas ya. Nah ini legalnya atau aspek hukumnya itu ada 5. Silakan dicatat. Yang satu itu pasti berdasarkan UUD 1945 pasal 28. Jadi apapun undang-undang yang ada di Indonesia ini, semua itu pasti basisnya atau berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hanya pasalnya yang beda-beda ya. Pasalnya yang berbeda-beda. Nah, kalau khusus untuk hak dan kewajiban asasi manusia ini ada di pasal 28. Jadi UUD 1945 pasal 28. Kemudian yang kedua, yang di belakang apakah itu pada kemana yang cowok-cowoknya? Cowok-cowoknya tidur. Tidur. Di pinggir itu ada di tengah dah. Eta. Baru gitu ya. Ketetapan MPR, yang kedua ya, ketetapan MPR nomor Kecil. berapa tuh? Pebi nomor berapa ketetapan MPR-nya? Coba baca huruf ini apa namanya? Nomor Romawi ini namanya. Angka Romawi. Nomor 98 ya. Hmm. Eh, 9. Mana yang nomor 2? Ketetapan MPR nomor berapa? MPR nomor XP hiji. Itu teh kan X10. Ah, betul, X10. Terus? 10. Terus itu teh apa? Ya. Kalau V itu berapa V? 4. Kalau V berapa? 4, Bu. 5. Siapa tuh namanya? Siapa namanya? Imam. Imam ini kan kalau X kan nih. Ini kelihatan nggak Ibu pakai tanda panah? Iya. Ya, Bu. Kelihatan. Ini kan X kan 10. Kalau V Iya. ini berapa, Imam? Imam. Kalau ini yang V berapa? V ini berapa? X10. Hah? X kan 10, V itu Iya, 5. X10. 5. Ya, oke. 5 ditambah 2. Jadi berapa? Serah. Terus 18. 18. Hah? 17, Bu. Start 17. Tadi siapa tadi tuh yang jawab 17? Citra. Iya, Citra. MPR 1998 tentang 10 tambah 5, 15, 15 tambah 2, 17. 17 ya ini ya. X kan 10, V-nya ini 5, terus tambah nih 2. Jadi 17.
Ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Ya, Kemudian UUD Undang-Undang nomor 29 garis miring 1999 juga. tentang hak asasi manusia. Perpu nomor 1 dan 99 pengadilan hak asasi manusia Garis miring 1999. tentang pengadilan hak asasi manusia. 5 PP nomor 2 garis miring 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi dalam pelanggaran HAM. 6 Kepres nomor 1993 tentang Komnas HAM. Iya. Jadi semua itu berdirinya Komnas HAM, terus ada pengadilannya, gitu ya. Semua tata tertib itu harus ada legalisasi atau perlindungan hukumnya. Ada undang-undangnya semua ya. Kalau Perpu itu apa kepanjangannya? Perpu. Perpu. Citra apa? Peraturan Pemerintah perundang-undangan. ya. Pengganti Iya. Kalau ini Kepres keputusan presiden. Iya. Kalau PP apa? Peraturan pemerintah. Iya. Peraturan pemerintah. Iya. Sudah dicatat semua? Sudah. Iya, mana pulpen? Pulpen. Next. Nah, tadi kan ada undang-undang untuk kasus pelanggaran HAM, bahkan ada pengadilannya, terus ada Komnasnya. Jadi kalau kita merasa hak asasi kita tidak diakui atau dilanggar oleh orang lain, gitu, kita bisa melaporkan. Bisa melaporkan bahwa hak asasi saya terganggu, gitu ya. Nanti Komnas HAM itu, Komisi Nasional HAM itu dia yang akan melakukan investigasi atau penyelidikan. Ya, jadi dia akan menyelidiki, benar nggak sih seperti yang diceritakan, benar nggak kasusnya seperti itu, gimana sebenarnya kejadiannya. Jadi dia nanti akan cari saksi, ada saksi matanya nggak bahwa dia diperlakukan tidak adil seperti itu, siapa yang bisa mendukung atau sebaliknya ya. Makanya tadi ada Komnas untuk perlindungan saksi-saksi HAM ini, karena ketika ada pelanggaran biasanya kan ada saksi. Terus kalau sudah jelas baru kemudian dibawa kasusnya ke pengadilan. Nah, ini apa sih yang menyebabkan kasus terjadinya pelanggaran HAM? Harusnya kita masing-masing sudah ngerti ya, mana yang menjadi hak asasi manusia dan kita tidak boleh mengganggu. Tapi masih ada ternyata yang melanggar. Biasanya kasus pelanggaran HAM itu disebabkan oleh dua hal, faktor internal dan eksternal. Internal itu artinya dari dalam diri kita sendiri. Jadi itu karena perbuatan kita sendiri. Sedangkan eksternal itu adalah faktor dari luar. Faktor internal itu misalnya sikap egois kita gitu ya. Udah tahu misalnya harus antri, kita nggak mau antri gitu. Udah tahu kalau yang bersalah itu harus misalnya ada pejabat nih, terus dia melawan arus di lalu lintas, harusnya satu arah dia dua arah gitu kan. Dia artinya kan melanggar tuh, melakukan pelanggaran lalu lintas sih itu ya gitu.
Tapi dia jadi melanggar HAM kalau kemudian dia tidak mau mengikuti prosedur hukum. Itu karena dia merasa bahwa dia orang penting, misalnya ya, itu artinya dia egois, bersikap egois. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Ya, yang ketiga sikap tidak toleran, tidak mau toleransi. Sikap tidak toleran itu termasuk tadi itu yang kebebasan untuk beribadah, misalnya ya. Sudah tahu misalnya kalau menjelang Idul Fitri itu pasti akan masjid-masjid itu pasti akan takbir ya, banyak takbir gitu. Terus dia malah marah-marah misalnya atau menyuruh masjidnya ditutup gitu. Atau nggak boleh orang takbir. Nah, itu kan berarti dia tidak toleransi ya. Sikap tidak toleran gitu. Itu jadi dia sudah melanggar HAM kalau dia jadi menghalangi orang untuk beribadah. Ya, harusnya kan sudah paham. Atau misalnya ini anak-anakku, kalau pas lagi bulan puasa kan biasanya warung-warung itu ya mereka tetap buka tapi harus pakai harus pakai penghalang ya, harus pakai pelindung gitu ya. Jadi misalnya ditutup gorden lah gitu kan, atau ditutup sesuatu. Jadi jangan terlalu diumbar banget gitu, jangan terlalu diumbar. Nah itu juga sikap toleran. Karena menghormati yang sedang berpuasa, karena kita mayoritas kan, jadi hampir semuanya dipastikan berpuasa gitu, atau kita menghormati bulan Ramadannya. Itu namanya sikap toleran. Kalau nggak toleran itu dia malah asik promosi gitu ya. Mungkin pas bulan Ramadan dia malah ngasih minuman gratis. Nah, itu artinya dia tidak toleran terhadap apa? Apa tadi hak asasi ya apa yang kalau dia punya kebebasan untuk beribadah, hak asasi apa? Hak asasi macamnya hak asasi apa? Asasi pribadi. Hah? Pribadi. Pribadi, iya. Jadi kalau yang dia menghalangi orang lain itu dia sudah melanggar hak asasi pribadi orang lain ya untuk beribadah. Kemudian faktor eksternal. Nah, ini faktor eksternal itu dari luar dirinya seperti penyalahgunaan kekuasaan gitu ya atau ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi dan kesenjangan sosial ekonomi gitu. Jadi kalau yang banyak duit, yang kaya atau yang pejabat itu dia walaupun korupsinya banyak tapi dihukumnya hanya sebentar atau bahkan nggak dihukum, hanya disuruh denda. Banyak yang seperti itu tuh. Misalnya dia korupsinya 1 triliun, terus dia denda untuk pengadilan bayar 1 miliar. Ya 1 miliar dibanding 1 triliun ya nggak inilah nggak Apa-apanya. sebanding ya gitu nggak Miliar. sebanding. Bahkan ada yang lebih kecil hanya 100 juta misalnya padahal dia 1 triliun gitu ya. Itu nggak boleh begitu. Sementara orang yang nggak punya uang, yang misalnya dia mencuri karena lapar, mencuri ayam atau mencuri makanan, malah di penjara misalnya sampai 2 bulan. Gitu. Harusnya kan kalau yang mencuri ayam aja dia 2 bulan di penjaranya, yang ayam kan harganya paling berapa ya? Nggak sampai 100 ribu mungkin gitu atau 100 ribu lah gitu. Hukumnya 2 bulan. Berarti kalau 1 triliun itu hukumnya berapa kali lipat gitu kan, berpuluh-puluh kali lipat gitu. Udah hidup. Beratus-ratus beratus kali lipat gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran atau kalaupun terjadi pelanggaran kemudian eh, harus membutuhkan investigasi gitu ya, kita bisa melapor nih ke Komnas HAM ya. Jadi ada pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, termasuk pembentukan pengadilannya juga. Jadi kalau kita lapor nanti
kita akan diselidiki, kemudian kasusnya itu kalau memang sudah ada bukti-bukti akan dibawa ke pengadilan hak asasi manusia. Kenapa kita harus melakukan atau menangani kasus pelanggaran HAM? Karena itu penting untuk menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tiga, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dalam penegakan HAM. Aduh, ini banyak banget tipenya ya, Ibu ya. Empat, meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Jadi pendidikan formal itu misalnya kalau sekolah yang jenjangnya SD, SMP, SMA tuh semua formal ya. Yang non-formal itu misalnya em, tempat belajar ngaji atau kursus bimbel gitu ya, kursus menjahit itu kan pendidikan juga tapi non formal, bukan yang formal. Lanjut, kenapa kita harus membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Karena melalui cara itu, karena melalui cara dengan menampilkan diri sebagai manusia yang beradab, manusia yang selalu menghormati keberadaan manusia lainnya. Jadi itu caranya ya anak-anak ya, bagaimana kontribusi kita atau peran kita nih. Gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang membangun harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia, itu adalah kita dengan menampilkan diri kita sebagai manusia yang beradab, yang mengerti adabnya harus seperti apa. Kalau di kelas adabnya bagaimana, kalau di rumah adabnya bagaimana, kalau ketemu orang adabnya bagaimana gitu ya. Artinya manusia yang beradab itu artinya manusia yang selalu menghormati keberadaan manusia lainnya. Jadi kalau mengejek, membuli orang lain gitu ya, itu termasuk menghargai hak dan asasi kewajiban manusia enggak? Kalau kita melakukan pembulian atau mengejek orang lain, itu termasuk menghormati keberadaan manusia lainnya enggak? Tidak. Ya, berarti kita sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban asasi manusia. Oke. Nah, sekarang kita diskusi dulu nih. Coba nih Imam. Imam, where are you Imam? Imam nggak kelihatan. Nah ya, kamu udah ganti kostum tadi kayaknya bajunya putih. Pakai hoodie, Bu. Oh, pakai hoodie. Hoodie ya. Oke Imam. Apakah sebelum dibuat perjanjian deklarasi HAM manusia menjalani kehidupan tanpa aturan? Nah, ini sih nah. Menurut Imam gimana? Yes. 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 Yes, contohnya gimana? Tahun. Contohnya gimana? Yang namanya menjalani kehidupan tanpa aturan itu contohnya seperti apa? Hukum rimba. Ya, hukum rimba. Pokoknya siapa yang paling berkuasa, dia yang mengatur sesuai dengan keinginannya. Ya, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling kuat, gitu ya, siapa yang paling termasuk raja-raja. Jadi kan awal mulanya itu karena kerajaan-kerajaan itu sangat mendominasi. Mereka bisa melakukan apapun
yang mereka inginkan tanpa mempedulikan kepentingan rakyatnya gitu. Jadi kalau mereka sudah memerintahkan, ayo kita serbu kerajaan sana gitu ya, semua harus mau. Atau di jalan lihat perempuan cantik gitu, lihat baby jalan sendiri, wah saya mau jadi dia sebagai istri, angkut gitu ya. Jadi Terserah babynya sekali. suka atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian lanjut. Nih, Citra, apakah agama kita mengenal HAM? Ya, agama mengenal HAM. Contohnya seperti apa? Iya, Bu. HAM di dalam agama itu seperti apa? Contoh. Jawab. Kesetaraan. Mengenal adanya kesetaraan. Contohnya gimana? Itu kan masih definisi. Contohnya gimana? Yang menegaskan hak dasar manusia seperti tidak menumpahkan darah dan menghormati martabat. Gimana Citra? Contohnya gimana? Seperti menegaskan hak-hak dasar manusia, tidak menumpahkan darah dan menghormati martabat. What? What? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Itu masih definisi. Tidak boleh membunuh. Hmm. Ya, terus apa lagi? Paham. Dalam masalah emosi. Lebih rinci mengenai kebebasan beragama dan beribadah. Terus, Tidak adanya paksaan. hmm. Ya, jadi misalnya kalau kita ke masjid nih, kita kan datang ke masjid, terus apa namanya? Kalau di masjid itu kan siapa yang cepat, eh, dia boleh memilih tempat ya, mau di depan, mau dimanapun gitu ya. Nggak peduli apakah dia asalnya dari suku apa, apakah dia kulitnya hitam, putih, kuning, merah gitu ya. Tidak mengenal suku, tidak mengenal apa namanya, jabatan juga gitu. Misalnya karena dia kepala sekolah harus di depan walaupun dia telat datangnya gitu ya, atau pejabat lurah harus selalu di depan gitu. Kalau lurahnya datang cepat ya nggak apa-apa, kalau datangnya belakangan ya sesuai dengan tempatnya aja gitu kan. Mau presiden sekalipun harusnya seperti itu gitu. Jadi tidak, kecuali untuk alasan keamanan ya, takutnya kalau presiden di tengah-tengah masyarakat tanpa perlindungan, takutnya nanti ada yang ya kayak di Amerika ya ada yang nembak gitu ya. Nah, tapi kalau agama kita kan siapa dia yang di dalam masjid itu tidak ada aturan seperti itu gitu. Paling ya tidak bercampur antara laki dan perempuan gitu ya. Terus kemudian juga kalau berperang, dalam peperangan juga agama kita itu menghargai hak asasi manusia. Jadi harusnya tuh nggak boleh tuh merusak tanaman gitu ya, atau misalnya membunuh anak-anak kecil yang nggak berdosa, yang nggak tahu apa-apa gitu. Kalau zaman dulu, kalau terjadi peperangan, perebutan kekuasaan, itu kan
dibunuh sampai ke akar-akarnya, sampai ke bayi-bayinya gitu kan ya. Aduh kasihan banget gitu. Pokoknya dihabisi sehabis-habisnya gitu. Nah, kalau dalam agama itu tidak boleh yang seperti itu gitu ya. Gimana pun yang bertarung itu adalah laki-lakinya yang sudah cukup umur gitu ya. Artinya itu baru namanya gentleman. Tapi kalau anak-anaknya juga di apa namanya, nah itu yang tidak diperbolehkan harusnya di dalam agama. Nah, kemudian bagaimana peran agama dalam mengatur kehidupan manusia? Contohnya seperti apa? Tentunya. Hmm, Aduh, Coba Pebi, gimana Pebi? bentar. Tiga. Pedoman moral dan etika. Seperti apa misalnya? Oh, cuma saya nggak salah. Umat Muslim melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat dan menjaga kesopanan berpakaian adalah contoh konkret konkret dari penerapan norma agama. Konkret. Itu kamu baca Oh, dari mana? Baca dari mana? Pebi? di Google. Pantesan. Iya, jadi apa namanya? Kan agama mengatur kehidupan manusia, misalnya itu tadi ya, kalau eh, berinteraksi dengan tetangga gitu ya, kita tidak boleh mengganggu tetangga, tidak boleh mengganggu kebebasan ibadahnya. Terus kita harus memilih pemimpin Muslim gitu kan yang adil gitu. Itu dia mengatur dalam menata kehidupan manusia. Atau tadi ya tentang peperangan misalnya. Walaupun terjadi peperangan itu harus menghargai atau jangan sampai merusak lingkungannya. Kalau sekarang udah susah ya. Kalau sekarang tuh main bom misalnya ya mau semua bisa sampai kucing segala gitu kan jadi korban gitu. Harusnya nggak boleh seperti itu gitu. Jadi ada dulu zamannya ketika em, waktu waktu zaman nabi-nabi itu ya mereka kalau berperang tuh bahkan pakai waktu gitu. Jadi misalnya hanya dari pagi sampai maghrib lah gitu ya, dari jam 6 kalau udah gelap mereka udah, karena dulu kan nggak ada lampu, nggak ada apa ya gitu. Mereka berhenti tuh, terus mereka kembali ke campnya masing-masing. Eh, Besok datang lagi gitu kan, berperang lagi. Hanya di situ aja gitu, hanya di tempat itu aja. Jadi nggak sampai merambah kemana-mana gitu. Mereka cukup di lingkungan itu aja gitu, bertarungnya gitu. Jadi meskipun itu akhirnya jadi memakan waktu lama ya, makan waktu lama gitu kan, kadang sampai apa menunggu sampai misalnya perbekalan habis atau karena cuaca misalnya ya ada misalnya dari negara dua musim nih kayak kita gitu kan, terus berperang ternyata negaranya yang di sana lagi musim salju gitu kan musim dingin. Nah kita kan nggak terbiasa tuh biasa hangat terus dingin kita nggak siap dengan perbekalan. Akhirnya kemudian bisa eh, ya membuat kalah lah gitu ya, membuat kita jadi tidak bisa memenangkan peperangan. Atau apalagi selain itu eh, apa namanya? Nah, jadi dalam peperangan itu gitu juga menggunakan aturan-aturan. Ya, jadi konsekuensinya adalah
peperangannya itu biasanya jadi lama untuk kemudian menyatakan yang satu menang gitu ya dibanding yang lain. Kalau sekarang kan enggak nih, udah main bom, udah main apa gitu ya, itu sebetulnya nggak boleh sampai terjadi seperti itu. Kalaupun mereka mereka tuh baru boleh masuk kota biasanya kalau memang sudah menang. Jadi sudah menang tuh baru mereka menguasai kota gitu ya. Kalau yang mereka melanggar itu baru dihukum. Nah, itu hal-hal yang merupakan peran agama tuh dalam mengatur kehidupan atau dalam hubungan pertemanan, hubungan di sekolah, hubungan dengan keluarga gitu ya, dengan orang tua harus bersikap seperti apa atau orang tua ke anak harus bagaimana. Itu juga ada hak asasinya gitu ya, ada hak pribadinya gitu. Misalnya anak-anak juga punya hak untuk apa namanya? Ya untuk berpendapat misalnya. Ibu aku nggak suka loh kalau ibu misalnya ngomong sambil marah-marah atau aku dipermalukan di depan teman-temanku gitu ya. Atau ibu nggak adil lebih belain adikku gitu ya. Ibu pilih kasih misalnya gitu. Itu kita bisa berpendapat seperti itu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh, Pertanyaan ibu yang bertanya. Itu yang tidur udah nyenyak banget ya. Di sini juga hujan loh sama. Sana hujan juga ya? Ya, Bu, hujan Ya. tadi. Terus si Doni apaan? Sambil makan, sambil makan. Belajar itu juga bagian dari jihad ya. Jihad supaya nggak ngantuk, jihad supaya bisa konsentrasi, ya kan? Jihad untuk kita tetap duduk dengan baik, jihad untuk apa namanya? Untuk memperhatikan, untuk mendengarkan gitu. Iya. Baik anak-anakku ini Ibu sebetulnya menunggu tugas ya yang presentasi, tapi kan nggak ada presentasi gimana dong? Ada, Bu. Siapa? Ada yang udah ya udah bacakan. Dibaca. Ya dibaca aja. Yang udah selesai. Siapa kalau pakai siapa? Selfie, Citra. Sama Citra. Selfie sama Citra siapa tuh? M ini ya apa namanya? Kartini. RA Kartini. Pulang kawan. Dia udah logonya. Ayo Rangkuman bacakan kisah saja. Apa, Bu? Dibaca. Ya. Nah, rangkuman kisah perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Japara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memberinya kesempatan untuk mengayam pendidikan. Meskipun terbatas, Kartini merasakan betul bagaimana terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan pribumi pada masanya. Ia hanya bisa bersekolah hingga usia 12 tahun sebelum kemudian dipingit. Selama masa pingit, Kartini aktif menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Dalam surat-suratnya, ia mengungkapkan pemikirannya tentang kondisi sosial, budaya, dan terutama tentang ketidakadilan yang dialami perempuan. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, perkawinan, dan pekerjaan. Ia ingin perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan diri dan berkontribusi pada masyarakat. Berkat dukungan dari teman-temannya di Belanda, Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan di Jepara. Sekolah ini menjadi wadah untuk memberi pendidikan dan pengetahuan bagi perempuan pribumi. Pemikiran-pemikiran Kartini tentang emansipasi perempuan sangat progresif pada masanya. Ia menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berjuang meraih hak-hak mereka.
Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Meskipun hidupnya singkat, Kartini telah melahirkan kontribusi yang sangat besar bagi perjuangan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan Indonesia. Atas jasa-jasanya, Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia lah. Hari lahirnya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang perjuangannya. Sudah. Tadi siapa yang baca? Citra. Nggak kelihatan soalnya mukanya. Citra, di mana Citra? Di bawah. Oh, iya. Habis yang sebelah sini kosong. Ibu cuma lihat yang lagi tidur tuh. Oke, terima kasih ya Citra. Sekarang Ibu mau bertanya kepada teman-temannya. Kaila, Kaila, tadi hak-hak hak-hak perempuan apa yang diperjuangkan oleh Kartini? Hak perempuan dalam hal apa? Ada 3 ya. Imam boleh nggak main HP, Imam? Lagi Simpan dulu HP-nya. Lagi share. Ayo Kaila, Ibu tanya ke Imam nih. Kaila kenapa duduk di bawah? Malu, Bu. Malu. Apa aja tadi hak-hak yang diperjuangkan oleh Kartini? Untuk Imam apa Imam? mendapatkan pendidikan agar mandiri. Nah, Bu, Pendidikan. Tuh, oke, bagus. Apalagi? Terima kasih Imam. bebas dari tradisi yang mengekang seperti pingitan. Nah, kan tadi ada 3 tuh hak perempuan dalam pendidikan tadi. Terus apa lagi? Pingitan, hak untuk Pingitan tuh apa? Pingitan hak untuk terbebas dari tradisi yang mengekang seperti Pingitan hak nikah. hak pingit menek nikah kudu dipingit. Biasanya kalau mau nikah ya dipingit ya. Untuk Jadi artinya itu hak asasi atau hak-hak dan perempuan. berkarya serta hak untuk berperan aktif dalam masyarakat. Hmm. Dan Ya, jadi tadi ada berdasarkan dari presentasi ya, jangan dari Google ngelihatnya. Ya. enggak Ya, berdasarkan presentasi dari Citra tadi, hak-hak perempuan itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan rumah tangga atau perkawinan. Gitu ya. Jadi dia sebetulnya di agama juga kan begitu ya, nggak boleh karena ini kan Raden Ajeng Kartini kan dijodohkan. Dijodohkan dengan orang yang sudah lebih tua gitu ya, umurnya udah berlipat-lipat dari era Kartini, terus udah punya istri juga gitu. Jadi era Kartini itu istri ketiga atau istri keberapa gitu kan. Cuman tradisi saat itu kan nggak boleh menolak karena eh, kalau menolak nanti bisa bisa berefek panjang lah gitu ya. Kalau dulu kan biasa dijodohkan karena biar kekuasaannya gitu. Misalnya kalau antara ningrat dengan ningrat gitu ya, supaya mereka makin kuat posisinya dalam masyarakat gitu ya, lebih punya power untuk meluaskan areanya gitu. Jadi makanya kenapa dulu itu dijodoh-jodohkan begitu. Ya kalau jodohnya kebetulan kita juga suka nggak apa-apa. Kalau ini kan nanti jadi tekanan batin. Jadi aja wafat gitu ya kena tekanan batin. Kan bisa seperti itu ya. Jadi itu tadi yang diperjuangkan oleh Kartini. Saya masih muda sekali ya meninggalnya. Udah punya anak, Insya Allah. Pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Nah, karena itulah maka R.A. Kartini itu mendapat gelar apa? Dita,
Gelarnya apa? Gelar Kartini apa? Diberi gelar apa? Sebagai apa? Pahlawan apa? Nasional. Pahlawan nasional Indonesia. Ya. Kemudian Hari Kartini diperingati setiap tanggal berapa, Pebi? 21. 21 apa? Hmm? Apa ayo? 21 April. Iya, 21 April. Terus ya si Badru pasti tidur ya Badru. Lu bangun. Badru, bangun, Dodi. Alif batasadin. Gimana tidurnya pulas gak? Ya Allah, lu udah bobo banget. Dodi. Dodi tidur juga Dodi. Tahu. Ya, Tidak dimain. ada ya, Cai. Dodi tadi dengar nggak yang presentasinya? Kalau dengar apa yang dimaksud dengan emansipasi? Apa itu emansipasi, Dodi? Jangan lihat HP. Emansipasi itu apa? Tahu. Coba tadi yang presentasi kan presentasinya tadi Citra ya selfie. Coba selfie apa yang dimaksud dengan emansipasi? Itu HP-nya boleh pada disimpan dulu nggak? Emansipasi. Apa Bu? Emansipasi itu apa? Tadi kan ada kata-kata emansipasi waktu presentasi kan? Gerakan pembebasan perempuan. Ya, kebebasan perempuan ya untuk menyatakan hak-haknya. Oke, terima kasih tim Citra dan Selfie. Tepuk tangan semua. Semoga menjadi Kartini-Kartini berikutnya ya, yang berkontribusi untuk marga mulia, untuk negara, untuk bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik, grup berikutnya siapa? Saya. Saya tes siapa nggak Mata, Bu. kelihatan mukanya. Terus Imam. Belum. Tadi siapa yang saya? Imam. Imam, Bu. Belum. Kata belum Bu, belum beres. Oh, yang udah siapa? Yang udah. Baby. Pebi udah belum, Pebi? Udah. Aila udah belum? Udah. Ini belum Bu. Kita. Dita udah? Terus kan kita. Kita lagi ke depan. Dia udah kan tadi. Tahu itu. Udah kan? Uji kalau bisa Bu. Ya. Ya cuci muka sana. Ya, sudah dia. Oh, tadi ada. Percaya nak saat. Mana? Kalau bisa Bu. Lari. Dita tentang Malcolm X ya? Iya. Percaya kan betul kan percaya. Ternyata betul. Ini anjing lagi ya. Terangan balik itu. Bu, nggak ada baru lamu.
Itu tulisan. Hampir ambil. Nyalain. Nyalain. Itu. Mana? Boleh simpan dulu HP-nya, Pebi dan sebagainya, yang lainnya. Udah, Bu. Iya. Imam, teman-temannya kalau dimintain HP-nya pada marah-marah nggak? Pada nurut Iya, nggak? Bu, marah-marah. Oh, marah-marah tuh. Ya, Bu, Abi. Besok Bu mau bawa rantai. Ya harus taat ya pada peraturan ya, kan ada Dia harus nurut ke KMT. ada kewajiban kita juga. Selain ada hak, ada kewajiban juga. Nanti minggu depan insya Allah kita belajar tentang kewajiban kita sebagai warga negara itu apa gitu ya. Salah satunya adalah menaati aturan. Itu kewajiban kita. Misalnya bayar pajak gitu ya, atau kalau di sekolah aturannya untuk apa namanya mengikuti pelajaran dengan tertib. Kemudian itu tadi ya tidak menggunakan handphone selama pelajaran. Gitu. Jadi kita nggak terdistraksi karena itu nanti ya anak-anakku ya dengarkan ibu ya. Itu kalau kita tiap sebentar lihatnya HP lagi, nanti itu berpengaruh terhadap ketahanan konsentrasi kita pada rentang perhatian kita rentang ya. Jadi misalnya kalau dulu sebelum zaman HP kita punya rentang perhatian, kita bisa fokus nih selama 30 menit full gitu ya, dengerin gitu kan. Atau 15 menit lah gitu. 15 menit kita full tanpa bersuara, tanpa bergerak mungkin. Atau mendengarkan aja dengan fokus. Kalau sekarang tuh mungkin baru denger 5 menit udah cek HP, udah ngobrol sama teman, udah kesana kesini gitu ya. Jadi rentangnya pendek gitu karena kita biasa baru lihat ke depan terus ada HP teralihkan terus gitu ya. Jadi nanti Bu Novita diingetin setiap kali mau pelajaran HP-nya dikumpulin dulu gitu ya. Kepala sekolahnya ketua kelasnya Jadi, kan. jadi ini ya Bu Dian, tadi anak-anak sudah belajar perpu, mengenal apa tadi Bu Dian, ada PP gitu ya. Jadi boleh nggak ya kita bikin peraturan kelas gitu ya Bu Dian ya? Boleh dong, boleh. Apa namanya silakan anak-anak juga beropini mana yang baik untuk dilakukan di kelas, mana yang tidak gitu ya. Gitu. Jadi nanti bikin peraturan kelas. Ya. Seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau apa presentasi lagi, belum ada yang siap, minggu depan disiapkan ya presentasinya semua ya. Kalau yang mau presentasi dalam bentuk PPT boleh, nanti tinggal ini aja apa namanya kirim aja ininya nanti biar ibu yang atau ibu Novita yang ini yang apa namanya yang relay ya, yang menayangkan PPT-nya. Gitu ya. Jadi anak-anak bikin aja gitu nanti kita yang menayangkan. Gitu. Tapi kalau mau presentasi kayak tadi juga boleh. Ya tadi selfie Citra ibu belum terima ya tulisannya ya. Jangan cuma baca dari HP tapi ditulis juga. Ya silakan dikirim ke Bu Novita atau ke Bu Lia. Gitu ya anak-anakku semua ya. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Coba Ibu ingin lihat Udah dulu dikirim ke Budia. saya tampil di screen. Ayo, mana tadi Imam, Kaila, Citra, Hidup. Citra mana? Tidur. Bangunin. Mau pulang nggak? Nanti ditinggal. Ya, Imam, siapa lagi tuh? Ayo. Tuh, kan baru kelihatan wajah-wajahnya cantik dan ganteng. Ayo kumpul dulu biar Ibu mau foto rame-rame. Geser lagi, geser ke kiri lagi ke arah Pebi geser. Pebi geser. Nah, Badru sama Dodi Bu. iya, telah di kamar mandi lagi cuci muka. Pulang udah di rumah. Selfie, kenapa cuma setengah mukanya selfie? Geser lagi selfie. Mas setengah ke dia. Iya, ayo selfie. Iya, nah good. Ibu mau ini ya, foto ya. Selfie.
Ayo, Selfie cuma setengah gitu mukanya, Selfie. Gak apa-apa. Ya udah, 1, 2. 1, 2, 3. Cakep-cakep tuh. Ya, Oke, sudah semuanya. Terima kasih ya atas kerjasamanya pada hari ini ya, anak-anakku yang soleh dan soleha. Semangatnya semua tetap kita positive vibe ya, harus belajar positive vibe. Semoga hal-hal yang positif juga yang akan datang pada kita semua ya. Keberuntungan-keberuntungan juga yang hadir dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga buat anak-anak. Hari ini kalian sudah komit bisa masuk kelas tepat waktu. Itu juga bisa jadi peraturan kelas kalian nanti ya. Kemudian ya itu Ibu sangat mengapresiasi hari ini. Kalian bisa menepati komitmen yang kalian buat. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya. Wabarakatuh.